Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dengan NIM F0271241003. Di sini saya akan menceritakan dari cerita yang berjudul Jeruk Emas. Akan datang wabah penyakit yang membuat rakyatmu menderita. Wabah itu adalah jeruk emas yang berada di tempat rahasia. Sayembara ke seluruh negeri, hanya jujur dan tidak sombonglah dan mengantarkan jeruk emas ke istana. Halus mengagetkan sang pro dan membuatnya bangun dari tidur. Sang Prabu pun memanggil penjaga untuk memanggil Halu Balang. Halu Balang tiba. Sang Prabu lalu seluruh mimpinya, sang Prabu yang terkenal bijaksana dan peduli rakyatnya, mendengarkan pendapat Halu Balang. Mereka pun sepakat akan mengadakan sayembara. Keesok harinya, sayembara telah menyebar ke seluruh negeri. Berita itu pula sampai pada Pak Sikir. Dia adalah orang yang terkenal cerdik, pandai, dan mengetahui banyak hal. Pak Sikir langsung bersorak dalam hati karena merasa dialah yang akan mendapat hadiah besar dari sang Prabu. Maka berangkatlah Pak Sikir setelah meminta restu dari sang Prabu menuju tempat yang diyakininya sebagai kebun jeruk emas. Tak sampai berminggu-minggu, Pak Prabu Sikir telah menemukan jeruk emas. Itu dia mengambil sekeranjang penuh lalu ditutupinya dengan kain yang telah ia persiapkan. Kemudian Pak Sikir bergegas pergi dari kebun itu menuju istana. Tak berapa jauh dari kebun, Pak Sikir melihat ada Pak Tua yang sedang kesusahan mengganti roda gerobaknya. Pak Sikir bimbang, namun akhirnya dia berhenti dan meletakkan keranjang jeruk emasnya. "Perlu ditolong, Pak?" tanya Pak Sikir berbasa-basi. "Oh, tidak usah. Sedang membawa apa?" "Pak," tanya Pak Tua pada Pak Sikir. "Hanya membawa pasir, Pak Tua." "Bohong," Pak Sikir kemudian berpamitan. Pak Sikir mempercepat jalannya. Sesampainya di istana, dia segera menghadap sang Prabu. Namun, betapa terkejutnya dia karena sekeranjang jeruk emas berubah menjadi sekeranjang pasir. Sirnalah harapannya untuk mendapatkan hadiah besar dari sang Prabu. Malah sang Prabu menghukum Pak Sikir karena mengingkari janjinya pada sang Prabu. Tak berapa lama ada orang yang meminta restu sang Prabu. Orang itu pun berhasil bertemu dengan Pak Prabu dengan Pak Tua juga yang sama. Dia katakan bahwa yang dibawanya adalah batu bata. Maka saat menghadap sang Prabu, jeruk emas itu ralah menjadi batu bata. Orang berikutnya pun meminta restu pada sang Prabu. Dia pun mengakuinya bahwa yang ia bawa adalah kerikil pada Pak Tua. Jeruk emas pun berganti menjadi kerikil. Orang berikutnya yang bisa mendapatkan jeruk emas pun mengakui bahwa jeruk emas yang dibawanya itu adalah batu. Maka jeruk emas pun menjadi batu. Kejadian ini berulang terus-menerus sehingga membuat sang Prabu kesal. Hingga akhirnya datanglah seorang buyung, anak kecil bernama Ki Jaka Meleng. Anak Mbok Randa Meleng menghadap sang Prabu. Sang Prabu tidak percaya bahwa buyung itu sanggup mencari dan mendapatkan buah jeruk emas.
Namun Ki Jaka Meleng bersedia dihukum oleh sang Prabu bila ia gagal. Ki Jaka Meleng lalu berangkat menuju kebun jeruk emas tanpa kesulitan. Ki Jaka Meleng berhasil menemukan jeruk emas itu semua berkat kegunaannya mempelajari banyak hal dari orang lain. Setelah memetik jeruk emas sekeranjang penuh, Ki Jaka Meleng segera pulang. Dia pun segera bertemu dengan Pak Tua dengan gerobak rusak. Dengan sigap Ki Jaka Meleng membantu Pak Tua memperbaiki gerobaknya. "Apa yang kamu bawa, Buyung?" tanya Pak Tua padanya. "Jeruk emas untuk sang Prabu, Kek," jawab Jaka Meleng dengan jujur. "Hati-hati ya Buyung membawa, jangan sampai dicuri orang," pesan Pak Tua yang ditanggapi dengan ucapan terima kasih dari Ki Jaka Meleng. Di istana, Prabu telah menanti dengan gelisah. Namun kegelisahan sang Prabu sirna ketika mendengar sorak-sorai dari luar istana. Ki Jaka sesampainya Meleng berhasil membawa pulang jeruk emas. Sang Prabu senang luar biasa. Setelah mengaturkan hormat pada sang Prabu, Ki Jaka Meleng pun menyerahkan jeruk emas. Jeruk emas segera diberikan pada tabib istana untuk diolah menjadi obat sebagai persediaan. Ternyata Pak Tua yang ditemui semua orang adalah tabib istana yang diutus sang Prabu untuk mengetes kejujuran setiap orang. Setiap ada orang yang berbohong, maka tabib akan menukar keranjang sesuai apa yang diucap oleh mereka. Begitulah seterusnya sampai ada orang yang benar-benar jujur menjawab pertanyaan Pak Tua. Ki Jaka Meleng pun terhindar dari hukuman dari sang Prabu. Malah dia mendapat kesempatan untuk belajar di istana dan mempersiapkan untuk menjadi bupati. Jadi di sini saya menyiapkan 3 pertanyaan dari cerita ini. Yang pertama, pertanyaannya, mengapa sang Prabu mengadakan sayembara mencari jeruk emas? Dan yang kedua, apa yang terjadi pada jeruk emas yang dibawa orang-orang yang berbohong kepada Pak Tua? Dan pertanyaan yang ketiga, siapakah orang yang berhasil membawa jeruk emas ke istana tanpa berubah bentuk? Dan di sini ada hikmahnya. Kejujuran dan kerendahan hati akan membawa keberhasilan, sedangkan kebohongan hanya mendatangkan kerugian. Sekian cerita saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.